Warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai pada materi terakhir dalam mata kuliah media BK di sekolah. Nah, di sini ada kode etik media BK berbasis teknologi. Di sini masih terkait dengan cyber counseling yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya, karena cyber counseling adalah media BK yang berbasis teknologi. Beberapa topik yang akan kita bahas. Yang pertama ada macam-macam konseling internet. Ada kemudian standar etika praktis konseling internet. Yang ketiga ada konseling Facebook. Yang keempat menggunakan BK berbasis teknologi informasi secara bijak. Yang pertama di sini ada peta konsep kode etik media BK berbasis teknologi informasi. Di sini ada arah panah ya. Jadi di sini ada media BK berbasis teknologi informasi, lalu ada kode etik yang berada di tengah-tengah yang akan mengontrol penyalahgunaan agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam penggunaan media BK berbasis teknologi informasi. Jadi kode etik di sini berguna untuk mengatur atau mengawasi atau membatasi agar tidak terjadi penyalahgunaan. Di sini ada NBCC National Board for Certified Counselor, memberikan beberapa etika praktik konseling internet yang kita bisa jadikan acuan ya. Berdasarkan NBCC praktik konseling, bentuk-bentuk praktek konseling yaitu konseling tatap muka, konseling jarak jauh yang dibantu teknologi, dan konseling internet memiliki macam-macam bentuk. Jadi di sini menurut NBCC ada 6 bentuk konseling internet. Yang pertama, konseling individu berdasarkan email, konseling internet individu berdasarkan chat, konseling internet pasangan berdasarkan chat, internet kelompok berdasarkan chat, internet individu berdasarkan video, internet pasangan berdasarkan video, konseling internet kelompok pasangan berdasarkan video. Ini harusnya ya. Standar untuk etika praktik konseling internet. Di sini standar ini mengatur praktik konseling internet dan dimaksudkan untuk digunakan oleh konselor, klien, masyarakat umum, pendidik konselor, dan organisasi-organisasi yang mengamati dan mengantarkan konseling internet. Standar praktik konseling internet tersebut berdasarkan pada prinsip etika praktik yang terkandung dalam kode etik NBCC. Jadi nanti saya akan lampirkan pula ya. Kode etik NBCC ini ada banyak sekali, ada berapa gitu, ada banyak dia. Jadi nanti akan saya berikan juga pada kalian agar bisa kalian baca ya apa saja kode etik dari NBCC ini. Oleh karena itu dalam standar tersebut harus digunakan bersama dengan versi kode etik NBCC. Jadi memang kita mengacu ya pada kode etik NBCC yang paling terkini. Nah, kode etik ini akan ada pembaharuan gitu. Jadi kita harus melihat kode etik yang terbaru dari NBCC. Pembaharuannya pun memang tidak pasti misal 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, tidak pasti. Jadi memang kita harus benar-benar melihat lagi apakah kode etik NBCC ini adalah acuan terbaru atau tidak, seperti itu. Karena mengingat teknologi baru yang signifikan terus bermunculan, sehingga standar-standar tersebut juga sering ditinjau ulang atau diperbaharui. Nah, selain mengikuti kode etik NBCC dalam hubungannya dengan praktik konseling profesional, konselor internet harus memperhatikan standar praktik berikut. Yang pertama ada hubungan konseling internet, yang kedua kerahasiaan di dalam konseling internet, yang ketiga pertimbangan hukum, lisensi, dan sertifikasi. Nah, yang pertama ada hubungan konseling internet. Di sini harus ada verifikasi identitas untuk menghadapi masalah pemalsuan identitas, seperti menggunakan kata-kata atau angka. Jika kalian masih anak-anak dan wali menghubungi konselor. Jadi di sini ada 3 hal yang harus diperhatikan konselor. Yang pertama harus ada verifikasi identitas, mengingat kita tidak bisa bertatap muka langsung dengan konseli ya, sehingga apakah benar konseli ini atas nama ini dan sebagainya. Bisa jadi terjadi pemalsuan identitas ya, seperti itu. Jadi harus ada verifikasi dari konselor itu sendiri, baik itu apabila konselinya juga anak-anak kan, harus ada verifikasi apakah benar orang tuanya menyetujui adanya konseling ini. Seperti itu harus diverifikasi ulang oleh konselor. Yang ketiga tentu ini harus ada penjelasan mengenai bagaimana
tata cara klien harus menghubungi konselor di jam-jam apa saja seperti itu. Karena memang di sini biasanya ada di luar jam bekerja. Jadi memang harus ada prosedur kesepakatan antara konselor dan konseli. Lalu kemudian ada konselor internet harus menjelaskan kepada klien mengenai kemungkinan terjadinya kegagalan teknologi dalam mendiskusikan model komunikasi alternatif jika terjadi kegagalan tersebut. Di sini mungkin saja seperti saya jelaskan pada materi sebelumnya, cyber counseling kelemahannya bisa jadi terjadi sinyal ya, perbedaan sinyal. Jadi di sini bisa menyebabkan kegagalan komunikasi kita, atau bisa juga kegagalan teknologi, misalnya tiba-tiba macet dan lain sebagainya. Harus ada komunikasi alternatif jika memang konseling internet ini tidak bisa dilakukan. Apa konseling alternatif yang kemudian bisa dilakukan seperti itu. Lalu konselor internet harus menjelaskan kepada klien bagaimana menghadapi kesalahpahaman yang berpotensi terjadi disebabkan tidak adanya petunjuk visual. Jadi di sini kita tidak bisa bertemu secara visual dengan klien kita. Jadi bisa saja terjadi kesalahpahaman ya. Seperti itu. Jadi harus dijelaskan beberapa kemungkinan hal-hal yang bisa terjadi dalam pelaksanaan konseling internet ini. Lalu kemudian konselor internet berkolaborasi dengan klien internet untuk mencari profesional yang terlatih dengan tepat, yang dapat memberikan bantuan lokal termasuk intervensi krisis jika diperlukan. Jadi di sini konseling internet ini dapat dilakukan pada konselor dan konseli dengan jarak yang jauh, jarak daerah yang jauh, sehingga di sini pada saat konseling internet dilakukan, si konselor ini dan konseli harus tetap mencari konselor lokal seperti itu, konselor yang paling dekat dengan tempat konseli, sehingga apabila nanti permasalahan konseli ini memang membutuhkan intervensi klinis, misalnya harus membutuhkan seorang psikolog atau psikiater, si konselor ini mengetahui mana sih psikolog atau psikiater terdekat yang bisa dihubungi untuk mendapatkan intervensi klinis pada saat-saat yang memang sangat dibutuhkan seperti itu. Lalu konselor internet juga harus menyadari bahwa kondisi lokal dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya dapat memberikan dampak pada klien. Bisa saja seorang klien menghubungi konselor yang berada di Jawa misalnya, jadi ada perbedaan suku antara konselor dan konseli, dan juga ada perbedaan keadaan lokal tempat konselor dan tempat konseli. Di sini seorang konselor harus memahami bahwa peristiwa-peristiwa lokal yang terjadi di daerah konseli bisa memberikan dampak dan pengaruh pada diri konseli seperti itu ya. Nah, di sini yang kedua ada hal-hal yang harus diperhatikan ya, kerahasiaan di dalam konseling internet. Di sini konselor internet memberikan informasi kepada klien internet mengenai metode penyandian yang digunakan untuk membantu menjamin keamanan komunikasi klien seperti itu. Jadi di sini harus kita informasikan bagaimana kerahasiaan dari konseli kita, data dari konseli kita harus kita sampaikan bagaimana bahwa sistem ini ada sandinya seperti itu. Jadi aman, data-data dari konselor ini aman. Kita harus memberikan penjelasan pada konselor. Yang kedua, konselor internet harus memberikan informasi kepada klien internet jika bagaimana dan berapa lama data sesi yang akan disimpan. Jadi di sini maksudnya adalah misalnya pada saat konseling internet ini menggunakan drive, misalnya di situ ada petunjuk bahwa data-data ini akan terhapus otomatis setelah 3 bulan atau setelah 1 bulan. Itu memang harus disampaikan juga data-data mengenai hal ini pada konseli. Selanjutnya, konselor internet mengikuti prosedur yang tepat dalam pelepasan informasi untuk membagi informasi mengenai klien internet dengan sumber elektronik lainnya. Konselor internet harus berusaha menjamin kerahasiaan hubungan konseling internet. Jadi karena memang konseling internet ini sangat riskan ya dalam kerahasiaannya dan memang sangat mudah untuk disebarluaskan, maka di sini konselor internet harus benar-benar menjamin kerahasiaan hubungan konseling internet ini. Jadi di sini proses pelepasan informasi atau membagi informasi itu bisa terjadi sangat mudah. Jadi seorang konselor internet harus benar-benar menjamin kerahasiaan dari hubungan konseling internet antara konselor dengan klien ini.
Yang terakhir ada pertimbangan hukum, lisensi, dan sertifikasi. Konselor internet harus meninjau ulang hukum yang relevan dan kode etik untuk panduan dalam praktik konseling internet dan supervisi. Yang kedua, website konselor internet harus menyediakan link ke berbagai website dari semua badan sertifikasi yang tepat dan dewan-dewan lisensi untuk memfasilitasi perlindungan konsumen. Jadi di sini seperti tadi, kita harus menggunakan kode etik yang relevan, kode etik yang terbaru, yang tadi dari NBCC yang bisa kita jadikan acuan. Jadi di sini harus ada kode etik yang memang menjadi dasar dalam konseling internet ini. Lalu yang kemudian memang di sini dalam website konselor tadi harus ada juga link-link kepada badan sertifikasi dan dewan-dewan lisensi, sehingga konselor internet ini dalam websitenya itu sudah ada hukumnya dan ada juga sertifikasi dan lisensi, ada link-link dari badan-badan yang memang terpercaya seperti itu untuk memfasilitasi perlindungan konsumen. Jadi di sini lebih merasa terlindungi jika memang website dari konselor ini sudah ada semua link tadi ya ke badan-badan sertifikasi tadi. Nah, selanjutnya di sini ada konseling Facebook, salah satu konseling internet. Konseling Facebook adalah bentuk bantuan psikologis kepada siswa atau konseli secara online melalui Facebook, agar siswa dapat memahami, menerima, mengarahkan, mengaktualisasikan, dan mengembangkan dirinya secara optimal. Layanan yang diberikan melalui konseling Facebook bisa mencakup semua fungsi layanan BK, baik pencegahan, pemahaman, pengembangan, penempatan, atau bahkan pengawasan. Nah, di sini fungsi-fungsi konseling Facebook ya, di sini ada fungsi pencegahan bisa dan pemahaman dapat dilakukan melalui penyajian berbagai informasi yang dapat diakses oleh seluruh komunitas anggota Facebook. Informasi bukan hanya berasal dari konselor tetapi dapat juga bersumber dari siswa. Informasi yang disajikan dapat mengambil dari tautan atau link yang tersedia di internet, baik untuk bidang pribadi, sosial, akademik maupun karir. Di sini fungsi pengembangan, misalnya membangun kebiasaan interaksi sosial secara positif dengan komunitas Facebook, atau menyalurkan berbagai pemikiran yang ada dalam diri setiap siswa dengan cara menuliskan dalam Facebook yang dikelolanya. Jadi ada banyak fungsi yang dapat dilakukan dalam Facebook ya, dalam konseling Facebook ini. Bisa juga pencegahan, pemahaman, pengembangan dengan bisa menyajikan berbagai informasi yang memang dibutuhkan oleh siswa dalam berbagai bidang tadi, bisa sosial, pribadi, belajar ataupun karir. Dan juga di sini informasinya tidak hanya bisa berasal dari konselor, bisa juga konseli menyampaikan informasi pada anggota grup Facebook tadi. Dan juga di sini juga bisa memudahkan konselor untuk misalnya membuat link-link tautan yang memang menuju misalnya ke YouTube atau video-video yang berisi hal-hal yang bisa bermanfaat bagi siswa. Di sini mudah bisa dimasukkan link-linknya di konseling Facebook ini. Lalu di sini ada fungsi pengentasan tadi, dapat dilakukan melalui chatting secara online disediakan dalam Facebook, di mana konselor dan konseli dapat berinteraksi langsung. Interaksi ini dapat juga dilakukan antar konseli, di mana siswa dapat saling berbagi dengan teman-teman yang dipercayainya. Di sini kan ada chat messenger dalam Facebook ya. Di sini bisa chat antar konselor maupun antar konseli, sehingga ada interaksi secara langsung dengan diri masing-masing konseli maksudnya. Dari komunitas program konseling Facebook yang dikelolanya dan sebagai tenaga ahli yang selalu siap memberikan bantuan psikologis kepada anggota komunitas. Untuk di sini konselor harus bertindak sebagai admin ya. Jadi dia bisa mengelola atau mengontrol jalannya konseling Facebook yang dijalankan oleh konselor. Nah, keanggotaan konseling Facebook idealnya dapat diikuti oleh seluruh siswa yang menjadi tanggung jawab konselor yang bersangkutan. Kendati demikian, sebaiknya keanggotaan ini harus berdasarkan asas sukarela dan bersifat eksklusif, artinya terbatas hanya bisa diikuti oleh para siswa yang menjadi tanggung jawab konselor bersangkutan. Oleh karena itu, siswa yang sudah bergabung dalam komunitas konseling Facebook sebaiknya tidak diizinkan untuk menambah anggota secara sembarangan karena dapat merusak kohesivitas kelompok yang sudah terbentuk. Jadi di sini memang harus ada kontrol dari konselor ya untuk anggota-anggota siapa saja yang masuk dalam konseling Facebook yang dia kelola, seperti itu. Jadi memang terbatas, harus bersifat eksklusif atau terbatas pada memang konseli atau siswa-siswa yang dia tangani atau yang menjadi tanggung jawab. Bentuk kode etik dari
konseling berbasis media teknologi informasi. Jadi nanti akan saya kirimkan juga kode etik dari NBCC sebagai tambahan kalian. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian dan dimengerti oleh kalian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.